Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi kisah perjalanan spiritual yang penuh keajaiban dari seorang ibu saat melaksanakan ibadah umroh di tanah suci Mekah. Ia menghadapi berbagai ujian dalam perjalanan suci ini. Namun di balik segala kesulitan, tersembunyi kekuatan iman yang luar biasa. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah walau hanya menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta di kolom komentar. Semoga menjadi pemberat timbangan amal baik kita di akhirat kelak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, ada seorang wanita parubaya yang hidup di sebuah desa kecil di Kabupaten Bogor. Sebut saja bernama Ibu Lisna. Ia adalah seorang wanita parubaya dengan hati yang selalu terikat dengan tanah suci. Wanita ini memiliki keinginan terbesarnya adalah mengunjungi tanah suci untuk melaksanakan ibadah umroh. Dengan penuh semangat, Ibu Lisna bergabung dengan sebuah rombongan yang dipimpin oleh seorang ustadz dan pimpinan majelis taklim setempat. Singkat cerita, perjalanan panjang pun dimulai. Rombongan berangkat dari Bogor menuju Bandara Soekarno-Hatta, penuh dengan rasa haru dan doa dari keluarga yang mengantarkannya. Setibanya di Jeddah, rombongan disambut dengan cuaca panas khas Timur Tengah. Meski tampak lelah, senyum di wajah para jamaah tidak memudar. Rombongan jamaah sangat bersemangat untuk segera melaksanakan rangkaian ibadah di tanah suci. Setelah melalui proses imigrasi yang cukup panjang, mereka akhirnya tiba di hotel tempat mereka akan menginap. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penginapan. Silakan semua beristirahat sejenak dan persiapkan diri untuk tawaf di Masjidil Haram nanti malam, kata ustadz yang memimpin rombongan tersebut. Ibu Lisna mengiyakan penuh semangat. Saya tidak sabar untuk segera melihat Ka'bah, ucapnya dengan mata berbinar. Setelah beristirahat dan bersiap, rombongan bergegas menuju Masjidil Haram. Malam itu, suasana masjid sangat ramai, dipenuhi jamaah dari berbagai penjuru dunia. Pada waktu itu sekitar tahun 2015, Masjidil Haram sedang dalam proses pembangunan, sehingga ada beberapa penyesuaian dalam pelaksanaan ibadah. Bagi jamaah yang menggunakan kursi roda seperti Ibu Lisna, ibadah dilakukan di lantai 2. Jamaah yang menggunakan kursi roda akan melakukan tawaf di lantai 2, kata seorang pemandu. Tim pemandu akan dibagi 2, sebagian pemandu di bawah dan sebagian lagi di atas. Jadi jangan khawatir, kita akan tetap bersama-sama. Ibu Lisna yang memang menggunakan kursi roda karena kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk berjalan jauh, diarahkan oleh pemandu untuk menuju lantai 2. Maaf ibu, kita ke lantai 2 ya, biar lebih nyaman untuk tawafnya, ujar salah satu pemandu dengan ramah. Baik, terima kasih. Saya bersyukur masih bisa melaksanakan tawaf meski dengan kursi roda, balas Ibu Lisna dengan senyum penuh keikhlasan. Rombongan mulai melaksanakan tawaf.
Ibu Lisna merasakan ketenangan yang luar biasa. Ya Allah, terima kasih atas kesempatan ini, bisik Ibu Lisna dalam hati sambil terus berdoa dalam setiap putaran tawafnya. Akan tetapi pada malam itu, Ibu Lisna merasa ada yang aneh. Sembari memegang erat kursi rodanya, Ibu Lisna hanya bisa menangis terseduh-seduh. Meskipun ia mencoba menahannya, air matanya tetap mengalir karena saking sedihnya. Pemandu dan jamaah lainnya menganggap bahwa itu adalah hal biasa, mengira Ibu Lisna menangis karena haru berada di tempat suci dan keinginannya yang lama ini terpendam. Beberapa saat kemudian, Ibu Lisna melihat pemandu mendekatinya. "Ibu, apakah semuanya baik-baik saja?" Ibu Lisna mengangguk pelan sambil tersenyum tipis, berusaha menutupi perasaannya. "Iya, saya tidak apa-apa, terima kasih," jawabnya sambil berusaha menghapus air mata. Tidak lama kemudian, anaknya yang berada di sampingnya juga memperhatikan. "Ibu, kenapa menangis? Apa yang ibu rasakan?" tanya sang anak dengan penuh perhatian. Dengan suara gemetar, Ibu Lisna menjawab, "Tidak apa-apa, Nak. Ibu hanya merasa sangat terharu bisa berada di sini." Anaknya memegang tangan Ibu Lisna dengan lembut. "Ibu, jika ada yang ingin ibu sampaikan, jangan ragu. Kami semua ada di sini untuk mendukung ibu." Ibu Lisna tersenyum sambil mengangguk. Namun dalam hatinya dia merasa kebingungan karena ada sesuatu yang tak biasa menimpa dirinya. Yang ia pikir adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ia memutuskan untuk tidak menceritakan hal tersebut kepada siapapun, berharap ini hanya sementara dan akan berlalu. Setelah selesai melaksanakan tawaf di lantai 2, rombongan jamaah kembali ke hotel untuk beristirahat. Akan tetapi Ibu Lisna masih menyimpan kebingungannya dalam hati, berusaha mencari jawaban dan ketenangan melalui doa-doanya. Malam itu, suasana tenang menyelimuti kota suci Mekah. Ibu Lisna pun kembali ke kamarnya dengan perasaan campur aduk antara bahagia karena telah melaksanakan tawaf dan kebingungan karena azab yang telah menimpanya. Sahabat beriman, di kamar hotel lain, Ustadz yang memimpin rombongan sedang beristirahat. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu kamarnya. "Assalamualaikum Ustadz," suara seorang jamaah pria terdengar dari luar. "Waalaikumsalam, silahkan masuk," jawab Ustadz sambil membuka pintu. Di depan pintu terlihat seorang anggota keluarga dari Ibu Lisna dengan wajah cemas. "Ustadz, maaf mengganggu istirahatnya." Ibu terus menangis di kamarnya. Sang anak meminta Ustadz untuk datang melihat kondisi ibunya. Ustadz segera bergegas menuju kamar Ibu Lisna. Di dalam kamar, suasana begitu tegang. Ibu Lisna duduk di tepi tempat tidur. Wajahnya basah dengan air mata. Anggota keluarganya tampak bingung dan cemas melihat kondisi Ibu Lisna. "Ibu, ada apa? Kenapa menangis?" tanya Ustadz dengan lembut duduk di sampingnya. Dengan suara gemetar, Ibu Lisna berkata, "Ustadz, saya sudah jauh-jauh datang dari Bogor ke sini, tapi saya tidak bisa melihat Ka'bah. Percuma saya ke sini, Ustadz." Ustadz terdiam sejenak, berusaha memahami situasi yang dihadapi Ibu Lisna. "Tidak mungkin, Bu. Ka'bah itu ada di tempatnya, tidak kemana-mana. Jarak tawaf dari lantai 2 ke Ka'bah juga tidak terlalu jauh." Ibu Lisna menangis semakin deras. "Tapi Ustadz, yang saya lihat hanya tiang-tiang Masjidil Haram dan orang-orang yang sedang tawaf. Saya tidak bisa melihat Ka'bah sama sekali. Saya hanya melihat orang-orang yang berputar, tapi Ka'bah tidak terlihat." Mendengar hal itu,
Ustadz mencoba menenangkan Ibu Lisna. Ibu, tenang dulu. Mungkin ada hikmah di balik semua ini. Mari kita berdoa dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, besok kita coba lagi tawaf dan berdoa agar ibu bisa melihat Ka'bah dengan jelas. Malam itu Ustadz dan rombongan jamaah mengadakan doa bersama di kamar Ibu Lisna. Mereka memohon kepada Allah agar memberikan keajaiban kepada Ibu Lisna untuk bisa melihat Ka'bah. Setelah berdoa, Ustadz berkata, "Ibu, istirahatlah dulu. Insya Allah besok kita akan coba lagi. Tetaplah bersabar dan yakin bahwa Allah memiliki rencana yang indah untuk kita semua." Ibu Lisna mengangguk, meski masih terlihat sedih. "Terima kasih Ustadz, saya akan mencoba bersabar dan berdoa lebih banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Malam itu, meski penuh dengan ujian, Ibu Lisna merasa sedikit lebih tenang. Setelah mendapatkan dukungan dan doa dari Ustadz dan anggota rombongan lainnya, dia berharap dan berdoa esok hari akan membawa keajaiban yang diharapkannya. Keesokan harinya, suasana kembali cerah, meskipun Ibu Lisna masih merasa tegang dan cemas setelah pengalaman malam sebelumnya. Ustadz memutuskan untuk menemani Ibu Lisna beserta anak dan menantunya untuk melakukan tawaf lagi. Mereka berangkat menuju Masjidil Haram. Dalam perjalanan menuju Masjidil Haram, Ustadz meminta Ibu Lisna untuk terus beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah. "Ibu, perbanyaklah istighfar, meminta ampun kepada Allah, dan ingatlah segala kesalahan yang pernah kita lakukan." Saat tiba di Masjidil Haram, suasana masih sama ramainya seperti sebelumnya. Mereka mulai melaksanakan tawaf, dan pada putaran pertama, Ibu Lisna masih terdiam sambil sekali menangis dalam hati. Ibu Lisna belum bisa juga melihat Ka'bah. "Bu, teruslah beristighfar dengan tulus," ucap Ustadz sambil berjalan di samping Ibu Lisna. "Coba ibu ingat dosa-dosa yang sering ibu lakukan, lalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ustadz melanjutkan, "Hanya dengan mengingat dosa, kita bisa bertaubat dengan sesungguhnya taubat." Ketika mereka mencapai putaran ketiga, terjadi keajaiban. Ibu Lisna tiba-tiba bisa melihat Ka'bah yang suci dengan sangat jelas. Kebahagiaan tampak pada diri Ibu Lisna. Air mata pun mengalir deras tak terbendung. "Ibu, apa yang terjadi?" tanya anak Ibu Lisna. Kaget melihat ibunya menangis dengan penuh kebahagiaan. "Ibu bisa melihat Ka'bah," jawab Ibu Lisna sambil tersenyum di antara isak tangisnya. Mereka berhenti sejenak untuk membiarkan Ibu Lisna menenangkan diri dan menikmati momen indah tersebut. Ustadz dan keluarga Ibu Lisna juga ikut tersentuh melihat keajaiban ini. Setelah beberapa saat, mereka melanjutkan tawaf dari putaran ketiga hingga ketujuh. Ibu Lisna melaksanakan setiap putaran dengan penuh kekhusyuan dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap langkahnya dia mengucapkan doa-doa yang tulus dan penuh harapan. Setelah selesai tawaf, rombongan kembali ke hotel dengan hati yang penuh rasa syukur dan kebahagiaan. "Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas keajaiban yang Engkau tunjukkan kepada kami hari ini," ujar Ustadz dalam doanya. Ibu Lisna merasa begitu beruntung dan bersyukur telah mendapatkan kesempatan untuk melihat Ka'bah dengan jelas. Setelah kembali ke hotel, suasana hati Ibu Lisna terasa lebih ringan setelah melaksanakan tawaf dengan penuh kekhusyuan. Di dalam kamar hotel, Ibu Lisna duduk bersama Ustadz dan menceritakan lebih banyak tentang perasaannya. "Ustadz, sebenarnya ada hal yang membuat saya merasa bersalah," ucap Ibu Lisna dengan suara lembut. Ustadz mendengarkan dengan penuh perhatian. Lalu Ustadz bertanya,
Apa yang membuat ibu merasa bersalah? Ibu Lisna terdiam sejenak, lalu mulai menceritakan, saya ada masalah dengan tetangga. Kami sempat bertengkar, dan saya belum sempat meminta maaf padanya. Selain itu, ada hal lain yang membuat hati saya tidak tenang. Saat saya berada di Masjidil Haram, ada hal lain yang mungkin menjadi penghalang bagi saya untuk merasakan kehadiran Ka'bah dengan jelas. Ibu Lisna terdiam, mengingat-ingat lagi setiap detail dalam hidupnya. Dia merasa ada beberapa hal yang dalam kehidupannya yang mungkin tidak sepenuhnya bersih dari perbuatan yang bisa menghalangi kehadiran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, mungkin itu penyebabnya, ucap Ibu Lisna dengan suara lirih. Saya harus bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah atas segala kesalahan saya. Ustadz mengangguk setuju. Benar, salah satu kunci untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan membersihkan hati dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Mari kita berdoa bersama agar Allah memberikan petunjuk dan kekuatan untuk kita semua. Mereka pun bersama-sama menghabiskan waktu untuk berdoa dan beristighfar. Ibu Lisna merasa lega setelah bisa berbagi dan mendapatkan nasihat dari Ustadz. Sekarang yang penting adalah kita berusaha memperbaiki hubungan dengan tetangga dan memohon maaf kepada mereka jika ada kesalahan yang perlu diperbaiki, kata Ustadz dengan penuh semangat. Ya Pak Ustadz, terima kasih. Saya akan segera menghubungi mereka begitu saya kembali ke kampung halaman. Sahabat beriman, setelah itu mereka mengakhiri pembicaraan dengan doa bersama untuk mendapatkan keberkahan dan petunjuk dari Allah. Ibu Lisna merasa lega dan siap untuk melanjutkan ibadahnya dengan hati yang lebih bersih dan penuh dengan harapan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah yang bisa kami bagikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.